Oke, langsung saja arsip dan jenis arsip. Jadi antara arsip dengan kearsipan itu adalah jelas berbeda ya. Tapi dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang arsip dan jenis-jenis arsip. Pengertian arsip, apa sih itu arsip? Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arsip adalah dokumen tertulis ya, itu berupa surat, akta dan sebagainya. Terus lisan itu berupa pidato, ceramah dan sebagainya. Atau bergambar, itu bisa berupa foto, film dan sebagainya. Dari waktu yang lampau disimpan dalam media tulis. Itu bisa kertas, kemudian elektronik, bisa pita, kaset, video, disket, komputer dan sebagainya, yang biasanya dikeluarkan oleh instansi resmi, disimpan dan dipelihara di tempat khusus untuk sebagai referensi. Jadi arsip itu adalah bendanya atau dokumennya yang baik itu tertulis, lisan maupun bergambar. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 2 tentang kearsipan, arsip adalah suatu rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat serta diterima oleh lembaga negara atau lembaga lainnya. Ya, jadi rekaman kegiatan atau peristiwa ya yang lampau kemudian disimpan. Ini pengertian dari arsip. Kemudian 3 hal utama dari definisi arsip adalah, jadi bisa dikatakan arsip harus merupakan bukti suatu kejadian, tetapi bukti tersebut merupakan dari seseorang. Arsip harus berisi data ya. Jadi bisa dikatakan arsip itu kalau merupakan suatu bukti suatu kejadian ya dari seseorang dan harus berisi data. Jadi ada datanya, ada faktanya. Terus yang kedua, arsip harus disimpan dalam bentuk yang nyata ya. 3 media arsip itu ya kertas, film dan magnetic media ya. Jadi ini harus disimpan 3 medianya dalam 3 media, baik itu kertas, film dan magnetic media. Kemudian yang ketiga, arsip dapat ditemukan kembali secara fisik maupun informasinya. Jadi setelah ada kejadian sudah disimpan, kemudian juga bisa ditemukan kembali, baik itu secara fisiknya ada maupun informasinya ada ya. Jadi itu yang bisa dikatakan sebagai arsip. Surat atau warkat baru dapat dinyatakan sebagai arsip apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ya. Itu yang pertama, merupakan kumpulan warkat. Warkat itu atau surat ya. Kemudian yang kedua, mempunyai nilai guna. Yang ketiga, disimpan menurut sistem tertentu. Yang keempat, apabila diperlukan dapat ditemukan secara cepat dan tepat. Nah, ini syarat surat atau warkat baru bisa dikatakan sebagai arsip ya apabila memenuhi 4 ini. Kemudian adapun peranan arsip ya, antara lain sebagai berikut ya. Peran arsip itu yang pertama sebagai sumber ingatan, yang kedua sebagai sumber informasi, yang ketiga sebagai bukti resmi untuk pertanggungjawaban penyelenggaraan administrasi. Kemudian yang keempat sebagai sumber bahan pertimbangan keputusan. Yang kelima sebagai sumber bahan pengawasan. Yang keenam sebagai sumber bahan pertimbangan evaluasi. Terus ada jenis arsip ya. Jenis arsip itu banyak ya.
Nah, jenis arsip jika ditinjau dari kepentingannya. Yang pertama itu ada vital record atau warkat yang sangat penting. Nah, vital record ini warkat yang mempunyai nilai guna sangat penting bagi suatu organisasi atau instansi. Oleh karena itu, warkat jenis ini disimpan secara terus-menerus atau abadi selama organisasi itu masih berdiri. Jadi ini sangat warkat yang sangat penting. Contohnya ya akta pendirian perusahaan. Terus yang kedua, important record atau warkat penting. Kalau yang pertama itu sangat penting, kalau yang ini penting. Jadi warkat yang mempunyai kegunaan besar untuk suatu jangka waktu yang cukup lama, bisa 3 tahun ke atas ya. Oleh karena itu, warkat jenis ini perlu disimpan secara tertib ya. Misalnya surat perjanjian, sewa menyewa. Kemudian ada useful record atau warkat yang berguna. Itu warkat yang mempunyai kegunaan biasa untuk jangka waktu yang biasa. Warkat jenis ini perlu disimpan sesuai dengan daftar retensinya. Ya, contohnya surat-surat kantor atau dinas pada umumnya ya. Terus ada essential record atau warkat yang tidak penting. Nah, kalau warkat jenis ini kegunaannya akan habis setelah selesai dibaca ya. Oleh karena itu, warkat jenis ini tidak perlu disimpan dalam file, tetapi dapat langsung dimusnahkan ya. Contohnya ya undangan rapat seperti itu. Nah, ini jenis arsip jika ditinjau dari kepentingannya. Kemudian arsip ditinjau dari fungsi dan kegunaannya. Yang pertama ada arsip dinamis, yakni arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan atau penyelenggaraan administrasi perkantoran. Jadi masih dipakai secara langsung dalam kegiatan pekerjaan ya, baik itu di kantor, instansi, perusahaan ataupun swasta. Yang kedua itu ada arsip statis. Jadi arsip yang tidak dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan dan atau penyelenggaraan administrasi perkantoran. Ya, sudah tidak dipakai lagi dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Kemudian arsip jika ditinjau dari nilai gunanya. Ya, nilai guna artinya kegunaannya. Itu yang pertama, nilai guna administrasi ya, yaitu nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga atau instansi pencipta arsip. Yang kedua ada nilai guna hukum, yaitu arsip yang berisikan bukti-bukti atau yang mempunyai kekuatan hukum atas hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah. Kemudian yang ketiga ada nilai guna keuangan. Ya, ini arsip yang berisikan segala hal yang berkaitan atau yang menyangkut transaksi pertanggungjawaban keuangan. Yang keempat ada nilai guna ilmiah dan teknologi. Nah, ini arsip yang mengandung data tentang nilai ilmiah atau nilai teknologi sebagai akibat hasil penelitian murni atau penelitian terapan. Oke, kita lanjut dengan jenis arsip jika ditinjau dari sifatnya. Itu ada arsip tertutup, yaitu arsip yang dalam pengelolaan dan perlakuannya berlaku ketentuan tentang kerahasiaan surat-surat ya. Jadi arsip ini sifatnya rahasia atau tertutup ya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang boleh menggunakannya. Dalam pengelolaannya pun juga tertutup. Kemudian ada arsip terbuka, yakni pada dasarnya boleh diketahui oleh semua pihak atau umum berdasarkan tingkat penyimpanan dan pemeliharaannya ya.
Hal yang terbuka ini boleh ya diketahui isinya, baik informasinya atau data-datanya, boleh diketahui oleh semua pihak ya, umum sifatnya. Kemudian jika arsip, jenis arsip menurut tingkat penyimpanannya. Yang pertama ada arsip sentral, yaitu arsip yang disimpan pada suatu pusat arsip atau depo arsip. Arsip yang dipusatkan penyimpanannya dan pemeliharaannya pada suatu tempat tertentu. Jadi arsip ini disimpan di suatu tempat yang khusus menyimpan tentang arsip ya. Terus yang kedua ada arsip pemerintah yang mengandung nilai khusus. Ada yang disimpan secara nasional ya, ini contohnya di Jakarta sana ya, di pusat ya, di Lembaga Arsip Nasional Pusat yang disebut dengan ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia ya. Di sini arsip tentang misalnya sejarah-sejarah ya, contohnya sejarah Indonesia, sejarah kemerdekaan Indonesia. Nah, ini ada di sana, semuanya tersimpan di Lembaga Arsip Nasional. Kemudian ada arsip unit, yaitu arsip yang disimpan di setiap bagian atau setiap unit dalam suatu organisasi, atau bisa disebut juga dengan arsip mikro atau arsip khusus, karena hanya menyimpan arsip yang ada di dalam unit itu sendiri ya. Ini misalnya di dalam organisasi, di situ ada bagian atau unit-unit di dalam satu organisasi tersebut. Nah, jadi dokumen tersebut atau arsip tersebut disimpan dalam unit atau organisasi-organisasi tersebutnya, jadi tidak menyeluruh. Kemudian jenis arsip berdasarkan keasliannya. Itu yang pertama adalah arsip asli ya, yaitu dokumen yang langsung terkena hentakan mesin tik ya, atau kena cetakan printer secara langsung, bisa tanda tangan serta legalisasi asli yang merupakan dokumen utama. Ini arsip aslinya, dokumen yang langsung diketik ya, atau karena cetakan printer atau tulis tangan misalnya. Kemudian ada arsip tembusan, dokumen kedua, ketiga dan seterusnya, yang dalam proses pembuatannya bersama dengan dokumen asli, tapi ditujukan pada pihak selain penerima dokumen asli ya. Arsip tembusan itu biasanya surat-surat tembusan seperti itu. Nah, itu adalah dokumen kedua selain dari dokumen aslinya. Nah, yang ketiga ini ada arsip salinan, yaitu dokumen yang proses pembuatannya tidak bersama dengan dokumen asli, tetapi memiliki kesesuaian dengan dokumen asli ya. Bisa saja hasil fotokopiannya ini ya, arsip hasil dari fotokopiannya. Kemudian ada arsip petikan, arsip yang berupa tulisan atau ketikan ulang dari sebagian arsip aslinya ya. Ketika ada arsip aslinya, nah arsip petikan ini diketik ulang, ada diketik ulang. Nah, inilah disebut dengan arsip petikan ya. Contohnya itu ya surat yang diketik ulang. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu video pembelajaran tentang kearsipan dengan materi arsip dan jenis-jenis arsip. Oke, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya tentang kearsipan dengan materi yang lain, dengan materi yang berbeda. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Silakan bila ada yang kurang paham atau kurang mengerti bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.